Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai konsep dasar terapi modalitas dan terapi aktivitas kelompok. Sebagai pendahuluan, meningkatnya angka penderita gangguan jiwa menurut pemberi pelayanan kesehatan, termasuk perawat, untuk dapat memberikan asuhan yang optimal. Tujuan pemberian asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan jiwa adalah agar pasien dapat mandiri dan produktif, sehingga pasien mampu berbaur dan bersosialisasi saat kembali ke masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan agar pasien mandiri dan produktif adalah dengan pemberian terapi modalitas yang merupakan terapi utama keperawatan jiwa. Adapun pengertian terapi modalitas berasal dari kata modality yang berarti modal atau potensi atau kekuatan. Terapi modalitas juga dikenal sebagai terapi alternatif yang diberikan pada klien gangguan jiwa sebagai salah satu bentuk upaya untuk membantu klien dapat mandiri, produktif, berdaya, dan bersosialisasi saat kembali ke masyarakat. Sebagaimana dikatakan oleh Prabowo 2014, terapi modalitas adalah terapi utama dalam keperawatan jiwa yang diberikan sebagai upaya untuk mengubah perilaku maladaptif menjadi perilaku yang adaptif. Terapi modalitas adalah salah satu bentuk terapi non-farmakologis, dilakukan dengan tujuan memperbaiki atau mempertahankan sikap klien agar mampu bersosialisasi dengan lingkungan masyarakat. Klien diharapkan tetap terus beraktivitas, bekerja, dan berinteraksi dengan orang lain, baik itu keluarga, teman, maupun sistem pendukung yang ada saat menjalani terapi. Jadi terapi modalitas ini bisa dikatakan sebagai terapi yang membantu klien agar mampu mandiri dan produktif sebagai bekalnya, modalnya untuk kembali ke masyarakat nantinya, seperti itu. Terapi modalitas menurut Perko dan Craig 1988 merupakan suatu teknik sistem terapi psikis dengan menggunakan pendekatan secara spesifik yang keberhasilannya sangat tergantung pada adanya komunikasi atau perilaku timbal balik antar pasien dan terapis dalam upaya merubah perilaku maladaptif menjadi perilaku adaptif. Nah, menurut definisi dari Perko dan Craig ini, kalau kita mau melakukan terapi modalitas, artinya harus ada timbal balik antara klien dan perawat. Kalau semisal perawat saja yang punya motivasi untuk memberikan terapi modalitas pada klien, tapi klien tidak memiliki motivasi atau tidak ingin melakukannya, akhirnya terapi ini tidak akan bisa terlaksana seperti itu. Ataupun hasilnya tidak menjadi maksimal. Jadi harapannya yang seharusnya perilaku maladaptif menjadi adaptif itu tidak bisa tercapai atau sulit untuk dicapai seperti itu. Jika kita simpulkan, terapi modalitas keperawatan merupakan teknik sistem terapi psikis non-farmakologis utama dalam keperawatan jiwa dengan menggunakan pendekatan secara spesifik yang keberhasilannya sangat tergantung pada adanya komunikasi atau perilaku timbal balik antar pasien dan terapis sebagai upaya untuk membantu proses penyembuhan serta mengubah perilaku maladaptif menjadi adaptif sehingga klien mampu mempertahankan interaksi, bekerja, beraktivitas, dan bersosialisasi dengan lingkungan masyarakat di sekitarnya saat menjalani terapi. Oke, selanjutnya kita lihat prinsip pelaksanaan terapi modalitas. Yang pertama, perawat sebagai terapis mendasarkan potensi yang dimiliki pasien sebagai titik tolak terapi atau penyembuhan. Dasar atau landasan pemberian terapi modalitas menurut asas psikodinamika dan psikososial. Yang pertama, gangguan jiwa tidak merusak seluruh kepribadian atau perilaku manusia, sehingga masih ada peluang, masih ada modal yang dimiliki oleh klien untuk bisa kembali mandiri, kembali pulih, kembali produktif, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, tingkah laku manusia selalu dapat diarahkan dan dibina ke arah kondisi yang mengandung reaksi atau respons yang baru. Jadi individu itu bisa dilatih, tingkah lakunya bisa dirubah
dengan pemberian tindakan yang konsisten seperti itu. Jadi tidak serta-merta ketika ada perubahan perilaku atau perilakunya maladaptif akan selamanya maladaptif, tapi ketika kita memberikan terapi secara konsisten, ada timbal balik secara kontinu, itu akan mampu merubah perilaku atau tingkah laku klien menjadi adaptif. Yang ketiga adalah tingkah laku manusia selalu mengindahkan ada atau tidak adanya faktor-faktor yang sifatnya menimbulkan tekanan sosial pada individu, sehingga reaksi individu tersebut dapat diprediksi. Ada reward dan ada punishment. Jadi ada hal-hal yang menyebabkan individu itu bereaksi terhadap sesuatu. Jadi perilakunya itu berdasarkan stimulus tertentu, sehingga respon yang diberikan ada berbeda-beda. Kalau kita memberikan reward, responnya seperti apa? Kalau kita memberikan punishment, responnya kliennya seperti apa? Seperti itu. Kemudian sikap dan tekanan sosial dalam kelompok sangat penting dalam menunjang dan menghambat perilaku individu dalam kelompok sosial. Nah, kalau misalnya ada tekanan di lingkungan sosial, ada dukungan dari lingkungan sosial, itu akan mempengaruhi pencapaian individu dalam terapi ini, seperti itu. Misal, di lingkungan sosial dia mendapatkan stigma atau mendapatkan tekanan, diejek dan lain sebagainya. Tentu saja dalam proses terapi modalitasnya itu akan sulit untuk dicapai seperti itu. Sebaliknya kalau misalnya mendapatkan banyak dukungan itu akan mudah sekali tercapai dan perilaku akan mudah untuk menjadi adaptif. Selanjutnya adalah terapi modalitas adalah proses pemulihan fungsi fisik, mental, emosional, dan sosial ke arah keutuhan pribadi yang dilakukan secara holistik. Sebagaimana kita ketahui bahwa orang dengan gangguan jiwa itu memiliki fungsi sebagai manusia yang terganggu. Jadi fungsinya sebagai manusia itu terganggu, tidak bisa produktif seperti individu yang sehat jiwa, tidak bisa memenuhi kebutuhan mandiri seperti individu yang sehat jiwa, seperti itu. Sehingga proses melalui terapi modalitas ini kita melakukan proses pemulihan dari berbagai aspek secara holistik, seperti itu. Adapun tujuan terapi modalitas diantaranya yang pertama adalah merubah perilaku pasien dari maladaptif menjadi adaptif, membantu pasien untuk beradaptasi terhadap lingkungan maupun situasi yang ada, meningkatkan kemampuan dalam merawat diri sendiri, meningkatkan aktivitas, kemampuan interaksi dan sosialisasi klien, membantu klien untuk meningkatkan keterampilan kerja sebagai modal untuk kembali ke masyarakat. Jadi ada beberapa 5 yang tercantum di sini yang merupakan tujuan dari terapi modalitas itu sendiri. Bagaimana peran perawat dalam terapi modalitas? Peran perawat diantaranya adalah sebagai leader, evaluator, fasilitator, dan motivator. Ini menurut Nasir dan Muhid 2011. Selanjutnya, jenis-jenis terapi modalitas. Diantaranya yaitu ada terapi individu, terapi biologis atau terapi somatik, terapi kognitif, terapi perilaku, terapi bermain, terapi keluarga, terapi lingkungan, milioterapi, dan terapi kelompok atau yang di sini kita lebih tekankan ke terapi aktivitas kelompok atau TAK. Oke, kita lihat untuk terapi individual merupakan hubungan terstruktur yang dijalin antara perawat klien untuk merubah klien. Artinya merubah dari perilaku yang maladaptif tadi menjadi perilaku yang adaptif. Yang kedua yaitu mengembangkan pendekatan unik, penyelesaian konflik, meredakan penderitaan emosional, mengembangkan cara yang cocok untuk memenuhi kebutuhan dasar klien. Kemudian yang ketiga, melalui 3 tahapan, ada fase orientasi, fase kerja, dan fase terminasi. Ini adalah terapi individu. Sebagaimana yang kita tahu, terapi individu diantaranya adalah pemberian terapi generalis atau tindakan keperawatan pada klien secara personal. Kemudian ada terapi biologis atau terapi somatik.
Penerapan terapi biologis atau terapi somatik didasarkan pada model medikal, di mana gangguan jiwa dipandang sebagai penyakit. Berbeda dengan model konsep terapi yang lain yang memandang bahwa gangguan jiwa murni disebabkan karena adanya gangguan pada jiwa semata, tanpa mempertimbangkan adanya kelainan patofisiologis. Jadi, untuk terapi biologis atau terapi somatik ini lebih menekankan ada tidak gangguan biologis yang menyertai gangguan jiwa, atau ada tidak masalah biologis atau patofisiologis yang lain yang menyebabkan terjadinya gangguan jiwa ini, sehingga perlu diberikan terapi secara biologis seperti itu. Pelaksanaan melakukan pengkajian spesifik dan pengelompokan gejala dalam sindroma spesifik. Perilaku abnormal dipercaya akibat adanya perubahan biokimiawi tertentu. Beberapa jenis terapi somatik gangguan jiwa seperti pemberian obat, medikasi psikofarmaka, kemudian ada intervensi nutrisi, elektrokonvulsif terapi atau ECT, fototerapi, dan bedah otak. Beberapa terapi yang sampai sekarang tetap diterapkan dalam pelayanan kesehatan jiwa meliputi medikasi psikoaktif dan ECT. Namun ECT ini di beberapa rumah sakit mulai dikurangi atau bahkan tidak diberikan sama sekali, seperti itu. Selanjutnya ada terapi kognitif. Terapi kognitif berkeyakinan bahwa gangguan perilaku terjadi akibat pola keyakinan dan berpikir klien yang tidak akurat. Sehingga prinsip terapi ini adalah modifikasi perilaku dengan cara mengubah pola berpikir dan keyakinan klien yang tidak akurat. Proses terapi dilakukan dengan membantu menemukan stresor yang menjadi penyebab gangguan jiwa. Selanjutnya, mengidentifikasi dan mengubah pola pikir dan keyakinan yang tidak akurat menjadi akurat. Fokus asuhan adalah membantu klien untuk mengevaluasi kembali ide, nilai, dan keyakinan serta harapan, dan kemudian dilanjutkan dengan menyusun perubahan kognitif. Jadi, fokus dari terapi kognitif ini adalah bagaimana individu yang tadi pola pikirnya selalu tidak akurat menjadi akurat, yang selalu merasa perilakunya berubah karena pikiran negatifnya diubah menjadi pikiran yang positif, seperti itu. Tujuan pemberian terapi kognitif diantaranya yaitu mengembangkan pola berpikir yang rasional, mengubah pola berpikir tak rasional yang sering mengakibatkan gangguan perilaku menjadi pola berpikir rasional berdasarkan fakta dan informasi yang aktual. Membiasakan diri selalu menggunakan cara berpikir realita dalam menanggapi setiap stimulus sehingga terhindar dari distorsi pikiran atau distorsi kognitif. Membentuk perilaku baru dengan pesan internal. Perilaku dimodifikasi dengan terlebih dahulu mengubah pola berpikir. Jadi tujuan dari pemberian terapi kognitif ini harapannya yaitu individu atau ODGJ mampu berpikir realistis, menanggapi stimulus dengan baik. Jadi ada pilihan-pilihan yang rasional yang dimunculkan. Contoh misalnya, saya kok selalu disalahkan oleh orang tua saya. Saya kok orang tua saya itu enggak menyayangi saya, seperti itu. Nah, pikiran-pikiran seperti ini akhirnya membuat klien ini stres. Padahal ketika kita mengkaji lebih dalam, oke, sekarang coba kita tuliskan pikiran negatifnya, orang tua tidak menyayangi saya selalu disalahkan. Oke, kita lihat yang pertama, orang tua selalu tidak menyayangi saya. Oke, selama ini semenjak hidup, Bapak atau Ibu dibesarkan oleh siapa? Orang tua. Oke, baik. Selama ini yang memenuhi kebutuhan Bapak atau Ibu siapa? Orang tua. Sampai sekarang pun apakah orang tua masih datang, menghubungi, menjenguk Bapak atau Ibu selama dirawat di sini? Masih. Nah, apakah betul orang tua itu tidak menyayangi, sama sekali tidak menyayangi Bapak atau Ibu? Nah, ini pola-pola berpikir yang tidak rasional kita rasionalkan dengan fakta-fakta atau informasi yang aktual seperti itu, sehingga individu tidak terjebak terhadap pikiran negatifnya yang kemudian kita sebut sebagai distorsi kognitif.
Bentuk intervensi dalam terapi kognitif meliputi mengajarkan klien untuk mensubstitusi pikiran klien, belajar penyelesaian masalah, dan memodifikasi percakapan diri negatif. Kemudian selanjutnya ada terapi perilaku. Terapi perilaku dipelajari, perilaku sehat dapat dipelajari dan disubstitusi dari perilaku tidak sehat. Teknik dasar terapi perilaku yang pertama adalah role model, conditioning operant, desensitiasi sistematis, pengendalian diri, dan terapi aversi. Pelaksanaan, latihan cara perawatan diri, mandi, berhias, makan, minum, dan toileting yang baik dan benar. Latihan perilaku asertif, dan latihan bersosialisasi. Untuk yang pertama, latihan cara perawatan diri ini biasanya kita terapkan pada pasien-pasien yang mengalami defisit perawatan diri. Kemudian untuk latihan perilaku asertif pada pasien-pasien dengan resiko perilaku kekerasan, latihan bersosialisasi pada pasien-pasien dengan isolasi sosial. Pasien mempelajari melalui praktik dan meniru perilaku adaptif, memberikan penghargaan kepada pasien terhadap perilaku positif yang telah dilakukan pasien. Jadi kita harus melatih pasien itu dengan baik dan benar supaya perilakunya bisa adaptif, menirunya betul-betul baik, sehingga kita harus betul-betul mencontohkan dengan tepat. Kemudian yang kedua, setiap pasien berhasil atau klien berhasil mencapai atau berhasil menyelesaikan latihannya, harus kita beri reward atau minimal pujian, sehingga pasien memiliki motivasi, merasa dihargai, dan semangat untuk melakukan terapi ke depannya, seperti itu. Selanjutnya ada terapi bermain. Premis, anak-anak berkomunikasi dengan baik melalui permainan daripada dengan kemampuan verbal. Perawat dapat mengkaji tingkat perkembangan, status emosional, hipotesa diagnostik, intervensi terapeutik. Adapun prinsip terapi bermain diantaranya yaitu terapis membina hubungan yang hangat, merefleksikan perasaan anak, interpretasi perilaku anak, mempercayai bahwa anak dapat menyelesaikan masalahnya, indikasi pada anak depresi, anak yang cemas, anak yang abuse, dewasa dengan stres pasca trauma. Selanjutnya ada terapi keluarga. Pasien dengan skizofrenia banyak yang mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitasnya, termasuk dalam melakukan perawatan diri, sehingga lebih bergantung pada orang lain. NIMH 2012. Terutama keluarga yang merupakan tempat klien akan kembali setelah dirawat di rumah sakit. Beberapa pemberi pelayanan menangani skizofrenia tidak hanya sebagai masalah individu saja, namun masalah seluruh keluarga. Xavier dalam tahun 2015 menyatakan keluarga yang memiliki anggota keluarga yang menderita skizofrenia akan mengalami pergolakan yang besar dalam dirinya, walaupun keluarga tampak memiliki coping yang adaptif. Pemberian tindakan keperawatan pada keluarga dimaksudkan untuk memperkuat sistem keluarga, mencegah atau menghambat kekambuhan, dan mempertahankan klien di masyarakat. Jadi penting sekali untuk memberikan tindakan keperawatan pada keluarga ini karena sistem dalam keluarga akan menjadi kuat. Ketika sistem dalam keluarga menjadi kuat, keluarga akan mampu merawat klien. Di antaranya yaitu mampu mencegah dan menghambat kekambuhan, sehingga keluarga sendiri tidak menjadi stresor bagi klien yang sedang dalam proses pemulihan. Yang kedua, keluarga bisa membantu klien tetap bisa berinteraksi dan bersosialisasi saat kembali ke masyarakat. Seperti itu. Adapun definisi terapi keluarga merupakan salah satu jenis terapi modalitas yang berfokus pada pemberian perawatan pada keluarga sebagai unit. Terapi ini merupakan bentuk intervensi di mana anggota keluarga membantu untuk mengidentifikasi dan merubah masalah, merespons maladaptif, mengalahkan diri, pola hubungan berulang. Kemudian selanjutnya adapun tugas atau tindakan perawat dalam perannya
dalam terapi keluarga meliputi memberikan edukasi serta mengorientasikan anggota keluarga tentang pentingnya komunikasi dalam keluarga, visi, tujuan, serta harapan semua anggota keluarga. Jadi berdasarkan poin 1 ini, peran dan tugas perawat adalah memberikan edukasi pada keluarga. Keluarga di sini tidak hanya kepala keluarga saja, namun seluruh anggota keluarga sebisa mungkin mendapatkan pendidikan kesehatan mengenai kondisi sakit klien dan bagaimana cara memberikan dukungan agar klien bisa pulih. Kemudian memberikan dukungan pada klien, keluarga, dan sistem pendukung yang ada di sekitar klien untuk mencapai tujuan, sehingga klien mampu merubah perilaku. Meyakinkan klien bahwa keluarga mampu membantu memecahkan masalah yang dihadapi anggota keluarga. Jadi dukungan dari perawat, pemberi asuhan kepada keluarga itu juga sangat penting karena keluarga memiliki beban tersendiri ketika merawat klien dengan gangguan jiwa. Perawat mengkoordinasi dan mengintegrasi sumber pelayanan kesehatan, artinya perawat menunjukkan instansi pelayanan kesehatan serta konsultan mana yang dapat bekerja sama dengan keluarga. Pada poin ketiga, contoh misalnya klien akan KRS, keluar rumah sakit. Jadi saat keluar rumah sakit, perawat harus mampu memberikan akses pelayanan kesehatan terdekat agar keluarga bisa memantau atau melakukan kontrol kesehatan secara berkala dan rutin bagi anggota keluarganya yang mengalami gangguan jiwa, sehingga putus pengobatan, kemudian tidak rutin kontrol itu bisa terhindari. Jadi perlu kita tahu instansi mana saja yang terdekat dari lingkungan tempat tinggal klien, keluarga yang mudah dijangkau, sehingga proses pengobatan tetap berlanjut. Kemudian yang poin keempat, memberi pelayanan prevensi primer, sekunder, dan tersier melalui penyuluhan, pendidikan, dan perawatan di rumah atau home care. Berdiskusi dengan anggota keluarga yang belum memahami perilaku sehat dan cara melakukan perawatan pada anggota keluarga yang sakit. Jenis terapi keluarga adalah family psychoeducation therapy dan triangle therapy. Ini nanti jika ingin tahu bisa baca-baca sendiri referensinya karena ini bukan kompetensi dari D3 untuk tahu lebih jauh. Ini adalah terapi spesialis. Selanjutnya terapi lingkungan atau milioterapi. Standar 5C dari Psychiatric Mental Health Nursing, Scope and Standard of Practice, ANA 2007 menyatakan bahwa perawat kesehatan jiwa memberikan struktur dan perawatan lingkungan yang terapeutik dan aman dalam kerjasama dengan pasien, keluarga, dan petugas kesehatan klinis lainnya. Jadi ketika kita memberikan perawatan pada pasien, kita harus mempertimbangkan lingkungan yang aman dan nyaman untuk pasien sehingga tidak merugikan pasien selama dirawat. Adapun definisi milioterapi, kata milieu berasal dari bahasa Prancis yang berarti middle, dalam bahasa Inggris berarti surroundings atau environment, yang berarti lingkungan sekitar. Dalam psikiatrik, terapi yang melibatkan lingkungan disebut juga therapeutic community atau therapeutic environment. Milieu terapi adalah suatu struktur keilmuan lingkungan yang bertujuan merubah perilaku dan untuk meningkatkan fungsi dan kesehatan jiwa individu. Jadi, terapi lingkungan, modifikasi lingkungan, bagaimana lingkungan jadi aman, lingkungan jadi tepat untuk diberikan tindakan keperawatan atau lingkungan yang tepat sebagai bentuk terapi agar perilaku klien berubah, meningkatkan fungsi dan kesehatan jiwa individu, seperti itu. Tujuan milioterapi diantaranya yaitu untuk memanipulasi lingkungan sehingga seluruh aspek dan pengalaman klien di rumah sakit menjadi terapeutik. Itulah kenapa jika kita lihat di rumah sakit diusahakan lingkungan yang ada di sekitar klien itu seperti lingkungan saat dia di rumah. Ada tempat tidur, ada tempat pakaian, ada tempat cuci piring, ruang makan, ruang pertemuan, ruang diskusi, dan lain sebagainya.
Melalui pengaturan lingkungan yang terapeutik, klien diharapkan mampu belajar coping yang adaptif, berinteraksi, dan keterampilan berhubungan dengan orang lain dalam aspek kehidupannya. Seperti itu. Asumsi dasar milioterapi menurut Skinner 79, kesehatan pada setiap individu menjadi kesadaran dan bertumbuh. Setiap interaksi adalah kesempatan untuk intervensi terapeutik. Jadi jangan sia-siakan kalau kita sedang berinteraksi dengan klien apapun bentuknya. Itu merupakan bentuk intervensi terapeutik karena di jiwa adalah therapeutic use of self. Jadi diri kita sendirilah yang bermanfaat untuk memberikan terapi pada pasien. Alatnya adalah diri sendiri. Kemudian yang poin ketiga, setiap klien memiliki lingkungannya masing-masing. Jadi setiap klien itu punya lingkungan yang berbeda-beda. Kebiasaan di lingkungannya pasti juga berbeda-beda. Seperti itu. Masing-masing klien memiliki perilaku. Nah, perilakunya pun juga berbeda-beda. Tidak bisa kita samakan antara tindakan yang satu dengan tindakan dengan pasien yang lain. Kita harus melihat respon perilakunya bagaimana. Tekanan kelompok sebaya adalah alat yang bermanfaat dan sangat kuat pengaruhnya. Jadi kalau misalnya ada stresor dari kelompok sebaya atau teman sebaya, ini akan sangat mempengaruhi kondisi klien. Pun sebaliknya, jika ada dukungan yang luar biasa dari kelompok sebaya atau teman-teman segrup sepermainannya, itu akan sangat memberikan dampak yang positif bagi klien. Perilaku yang tidak tepat adalah masalah yang umum terjadi. Ya, jadi umum sekali terjadi pada klien dengan gangguan jiwa itu perilakunya maladaptif atau perilakunya tidak tepat, tidak sesuai sebagaimana mestinya. Kemudian pembatasan dan hukuman harus dihindari. Jadi tidak ada yang namanya memberikan hukuman kalau klien tidak bisa melakukan tindakan atau mencapai tujuan dari tindakan yang kita berikan. Tidak ada hukuman atau tidak ada pembatasan. Oh, kamu tidak boleh begini, tidak boleh begini. Tapi kita harus rasionalkan bahwa apa sebabnya apa akibatnya jika ini dilakukan. Sebaiknya melakukan yang seperti ini, seperti itu. Kemudian selanjutnya terapi lingkungan. Perawat menggunakan semua lingkungan rumah sakit dalam arti terapeutik. Lingkungan rumah sakit, perawat memberikan kesempatan tumbuh dan berubah perilaku dengan memfokuskan pada nilai terapeutiknya. Aktivitas dan interaksi. Oke, memberi kesempatan dukungan, pengertian, berkembang sebagai pribadi yang bertanggung jawab. Jadi klien diberikan kesempatan, kemudian diberikan dukungan, mengerti keadaan klien, dan memberikan kesempatan pada klien untuk berkembang sebagai pribadi yang bertanggung jawab. Jadi klien diberikan kesempatan untuk bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri melalui terapi yang diberikan. Oke, selanjutnya klien dipaparkan pada peraturan, harapan, tekanan peer, dan interaksi sosial. Jadi klien dikenalkan dengan hal-hal seperti ini. Ada peraturan yang harus dilakukan, ada harapan yang harus diwujudkan, dan lain sebagainya. Perawat mendorong komunikasi dan pembuatan keputusan, meningkatkan harga diri, belajar keterampilan, dan perilaku yang baru. Nah, ini betul-betul tugas perawat saat memberikan asuhan. Jadi bagaimana meningkatkan, memotivasi klien untuk melakukan komunikasi dan interaksi, bagaimana membantu klien dalam membuat keputusan, bagaimana melatih klien untuk meningkatkan harga diri, serta bagaimana belajar keterampilan dan perilaku yang baru. Tujuannya memampukan klien dapat hidup di luar lembaga yang diciptakan melalui belajar kompetensi yang diperlukan untuk beralih dari rumah sakit ke komunitas. Jadi harapannya ketika kita melakukan milioterapi ini, klien sudah terbiasa. Jadi sudah terbiasa dengan pola lingkungan yang kemudian dia akan kembali ke komunitas seperti itu. Jadi kita menciptakan lingkungan seolah-olah lingkungan ini nanti serupa dengan lingkungan tempat dia kembali ke komunitas nantinya. Sehingga ketika kembali ke komunitas, klien ini mampu berinteraksi dengan baik,
kemudian mampu memenuhi kebutuhan diri sendiri, kemudian mampu mengendalikan tanda gejala. Seperti itu. Lingkungan rumah sakit, lingkungan sementara di mana pasien dapat dipersiapkan dari lingkungan rumah sakit ke lingkungan rumah tinggalnya. Oke, untuk catatan, perawat generalis jarang menjadi leader dalam pemberian psikoterapi kelompok maupun keluarga. Artinya perawat generalis ini adalah perawat D3 keperawatan, S1 nurse, ya. Jadi, Psychiatric Mental Health Nursing Scope and Standard of Practice menyatakan bahwa perawat yang dapat memberikan atau melaksanakan terapi keluarga dan terapi kelompok minimal harus bergelar magister keperawatan jiwa. Jadi itu menjadi catatan ketika Anda nanti mengambil topik yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan terapi-terapi ini, terapi kognitif dan lain sebagainya, ternyata bukan ranah Anda untuk melakukan itu karena minimal harus bergelar magister keperawatan jiwa, ya. Jadi harus sesuai dengan skupnya. Oke, kita masuk ke terapi aktivitas kelompok. Kalau terapi aktivitas kelompok, nurse generalis atau perawat generalis boleh melakukannya ini karena ini merupakan bagian dari terapi generalis. Pengertian kelompok. Kelompok merupakan kumpulan individu yang memiliki hubungan satu sama lain, saling bergantung dan memiliki norma yang sama. Ini menurut Stuart Laraya dalam Keliat dan Prawiro-Wiono 2016. Tujuan dan fungsi kelompok. Adapun tujuan kelompok membantu anggotanya berhubungan dengan orang lain serta mengubah perilaku yang destruktif dan adaptif menjadi perilaku yang konstruktif dan adaptif. Kekuatan kelompok terletak pada kontribusi atau peran setiap anggota dan leader dalam mencapai tujuan. Kemudian fungsi kelompok, tempat berbagi pengalaman dan saling membantu satu sama lain untuk menemukan cara menyelesaikan masalah yang dihadapi. Yang kedua, merupakan laboratorium tempat mencoba dan menemukan hubungan interpersonal yang baik. Yang ketiga, tempat mengembangkan perilaku yang adaptif dan konstruktif. Adapun komponen kelompok yang pertama ada struktur kelompok, menjelaskan batasan, komunikasi, proses pengambilan keputusan, dan hubungan otoritas dalam kelompok. Dalam struktur kelompok terdapat leader, co-leader, observer, dan fasilitator. Yang kedua adalah besar kelompok. Adapun besaran kelompok yang pertama ada jenis kelompok kecil, 5-12 orang, ada 7-10 orang, 10-12 orang, dan 5-11 orang. Sorry, ini kayaknya 11 orang. Oke, jadi ini menurut beberapa ahli itu beda-beda. Jadi kelompok kecil, jumlah kelompok kecil berdasarkan masing-masing ahli itu berbeda-beda, ya. Jadi jika disimpulkan jumlah kelompok kecil adalah kelompok yang terdiri dari 5-12 orang kalau kita menyimpulkan dari beberapa pendapat para ahli ini. Kemudian ada lamanya sesi. Ada lama sesi, kelompok baru. Kelompok baru, fungsi kelompok masih rendah, jadi optimalnya 20-40 menit untuk melakukan terapi. Kemudian ada kelompok yang sudah kohesif. Kelompok yang sudah kohesif artinya fungsi kelompoknya sudah tinggi atau sudah optimal, sudah bagus, sudah sering dilakukan terapi kelompok sehingga durasi atau lama sesi yang diberikan 60-120 menit itu tidak masalah. Kemudian ada komunikasi. Salah satu tugas leader adalah menganalisis dan mengobservasi pola komunikasi dalam kelompok. Leader menggunakan umpan balik untuk memberikan kesadaran kepada anggota kelompok terhadap dinamika yang terjadi. Selanjutnya ada peran kelompok. Peran dan fungsi kelompok dalam kerja kelompok. Maintenance rules, peran aktif dalam mempertahankan proses dan fungsi kelompok. Task rules, fokus pada penyelesaian tugas. Individual rules,
peran yang ditampilkan anggota kelompok secara khas dan kemungkinan terjadinya distraksi. Yang selanjutnya ada kekuatan kelompok. Power adalah kemampuan anggota kelompok dalam mempengaruhi jalannya kegiatan TAK. Menetapkan kekuatan kelompok yaitu dengan mengobservasi siapa yang paling banyak mendengar dan membuat keputusan dalam kelompok. Selanjutnya ada norma kelompok. Standar perilaku yang ada dalam kelompok dibuat berdasarkan pengalaman masa lalu dan saat ini. Pemahaman terhadap norma untuk mengetahui pengaruhnya terhadap komunikasi dan interaksi dalam kelompok. Kekuatan anggota kelompok bekerja sama dalam mencapai tujuan dapat terwujud dengan cara mendorong anggota kelompok bicara satu sama lain menggunakan kata kita, menyampaikan kesamaan anggota kelompok, membantu anggota kelompok mendengarkan saat yang lain berbicara. Kekohesifan diukur melalui seberapa sering antar anggota saling memberikan pujian dan kekaguman. Perkembangan kelompok. Leader mengembangkan kelompok melalui 4 fase. Yang pertama, fase prakelompok. Sebelum individu klien dipertemukan dalam kelompok, tahap penetapan tujuan dibentuknya kelompok, penyusunan proposal kegiatan kelompok. Jadi pada fase prakelompok itu ada kegiatan, tahap penetapan tujuan, kemudian penyusunan proposal kegiatan. Garis besar penyusunan proposal, terapi aktivitas kelompok, ada nama kegiatan, tujuan umum dan khusus, daftar pemimpin kelompok, daftar kerangka teoritis, uraian struktur, sampai dengan uraian pelaksanaan kegiatan. Fase awal kelompok ditandai dengan perasaan cemas pada masing-masing individu karena masuk dalam kelompok baru dan mendapat peran baru. Jadi pada awal setiap individu ini bergabung dalam satu kelompok itu muncul perasaan cemas. Wah, saya ini akan ketemu dengan siapa ya? Apa yang akan dilakukan dalam kelompok ini ya? Saya nggak punya kenalan nih dalam kelompok ini dan lain sebagainya. Pada tahap orientasi, leader mengorientasikan anggota pada tugas utama dan melakukan kontrak tujuan, waktu pertemuan, struktur, aturan komunikasi, aturan kelompok selama kegiatan berlangsung, ya. Jadi di tahap orientasi ini adalah pembukaan, tahap perkenalan, penyampaian tujuan, ya. Kemudian ada tahap konflik, muncul konflik antar anggota kelompok, ciri khas dari masing-masing anggota kelompok mulai terlihat. Jadi masing-masing individu ini mulai kelihatan ciri khasnya, mulai kelihatan keunikannya apa saja, ya. Kemudian tahap kohesif. Setelah tahap konflik, kelompok merasakan ikatan yang kuat satu sama lain. Jadi sudah saling mengerti di tahap kohesif ini, sudah saling memahami. Sehingga anggota mulai belajar persamaan dan perbedaan dan saling membantu dalam mencapai tujuan. Jadi di tahap kohesif ini udah bagus sekali kelompoknya, sudah tahu, sudah saling mengerti, kemudian bahu-membahu untuk mencapai tujuan. Kemudian ada fase kerja. Pada fase kerja, kegiatan untuk menyelesaikan masalah mulai dilakukan. Kemudian yang poin ketiga ada fase terminasi. Fase terminasi dapat berupa fase terminasi sementara untuk mengakhiri satu sesi TAK. Misalnya sesi TAK sesi 1, TAK sosialisasi sesi 1. Ketika Anda melakukan terminasi, itu dinamakan terminasi sementara. Mengapa demikian? Karena besok Anda akan ketemu lagi sama pasiennya, seperti itu. Atau dapat berupa terminasi akhir, dilakukan ketika semua sesi dan tujuan terapi sudah tercapai, atau karena alasan lain. Contoh, misalnya Anda sudah selesai pada sesi terakhir, sesi 4, TAK, sosialisasi. Sudah, Anda berarti melakukan terminasi akhir, karena Anda tidak bertemu lagi dengan kliennya. Atau pada saat Anda praktik klinik, Anda bisa melakukan terminasi akhir meskipun sesi baru sesi 2 untuk TAK sosialisasi karena di minggu ini Anda sudah selesai praktik kliniknya sehingga tidak akan bertemu lagi dengan klien sampai seterusnya. Pada fase terminasi dilakukan evaluasi yang dipimpin oleh leader dengan mendengarkan laporan dari observer selama kegiatan berlangsung. Jadi observer nanti melaporkan tugas
perkembangan setiap individu yang ada di dalam kelompok, sehingga kita bisa mengevaluasi siapa sih yang perkembangannya sudah cukup bagus, siapa sih yang masih perlu pendampingan secara intensif untuk perubahan perilakunya, seperti itu. Oh, kita baru masuk ke pengertian terapi aktivitas kelompoknya. Tadi sebelumnya kita membahas mengenai kelompok. Oke, terapi aktivitas kelompok merupakan salah satu terapi modalitas yang dilakukan perawat kepada sekelompok klien yang mengalami masalah keperawatan yang sama, di mana aktivitas digunakan sebagai terapi dan kelompok sebagai target asuhan. Jadi, aktivitas yang kita lakukan selama TAK merupakan bentuk terapi. Kemudian, kelompok adalah target asuhan. Terapi aktivitas kelompok adalah satu bentuk kegiatan psikoterapi pada kelompok pasien dengan masalah yang sama dengan cara berdiskusi antar individu dalam kelompok dipandu oleh satu atau lebih terapis. Jadi, sebisa mungkin saat kita melakukan TAK itu individu memiliki masalah yang sama. Kalau mau TAK sosialisasi ya pasien ISO semua. Kalau mau TAK halusinasi, kalau mau TAK orientasi realita, yo pasien halusinasi semua atau pasien dengan masalah yang sama, intinya seperti itu. Dalam terapi aktivitas kelompok terjadi dinamika interaksi saling bergantung, membutuhkan dan menjadi tempat untuk memperbaiki perilaku yang maladaptif menjadi perilaku yang adaptif. Ya, jadi intinya semua terapi yang kita berikan pada klien itu adalah untuk mengubah klien yang memiliki perilaku yang maladaptif menjadi adaptif untuk menjadikan klien mandiri dan produktif seperti itu. Adapun peran dalam TAK, peran dalam menyelesaikan tugas dalam struktur TAK, ini sudah dibahas di awal, yang bagian struktur kelompok. Perannya antara lain ada pemimpin atau leader. Pemimpin atau leader di sini adalah memberikan arahan atau memimpin jalannya kegiatan atau TAK di sini. Co-leader membantu tugas leader. Kemudian fasilitator menjaga kelompok agar tetap fokus pada topik diskusi yang sedang didiskusikan saat itu. Jadi kalau misalnya pasiennya meleng atau ngelamun tiba-tiba, silakan Anda kembalikan fokus pasien tersebut pada kegiatan yang sudah dilakukan. Kemudian observer. Nah, observer ini lumayan banyak fungsinya karena melakukan evaluasi. Tentu saja hal-hal yang perlu dicatat harus dicatat oleh observer. Yang pertama, melakukan pengamatan terhadap komunikasi antar individu dalam kelompok baik verbal maupun nonverbal. Jadi harus memperhatikan, jangan hanya mencatat apa yang diucapkan oleh klien saja, tapi respons nonverbalnya secara perilaku, bahasa tubuh, dan lain sebagainya itu harus kita catat dan perhatikan juga. Oh, jangan-jangan saat TAK orientasi realita untuk halusinasi, klien ini ngelamun ketawa sendiri. Nah, observer harus jeli penglihatannya atau harus jeli pengamatannya. Dua, mengatur posisi duduk atau jarak antar individu. Jadi kalau bisa jangan juga terlalu mepet-mepet sehingga klien yang di kiri kanan merasa risih, tidak nyaman. Kemudian yang ketiga, tema umum pembicaraan dalam kelompok. Jadi mengamati atau mengobservasi apakah tema umum pembicaraan dalam kelompok ini sudah sesuai, sudah dilakukan dengan tepat, seberapa sering dan pada siapa komunikasi ditujukan. Ya, jadi siapa yang paling sering bicara, siapa yang paling sering merespons, kemudian pada siapa leader atau fasilitator sering melakukan interaksi. Yang kelima, bagaimana setiap anggota didengarkan dalam kelompok. Ya, apakah masing-masing kelompok saat individu lain berbicara, klien lain berbicara itu didengarkan, seperti itu. Proses penyelesaian masalah dalam kelompok. Jadi bagaimana ketika kelompok atau
individu dalam kelompok menyampaikan masalahnya, proses penyelesaiannya masalahnya bagaimana, atau ketika ada masalah saat kegiatan berlangsung, bagaimana proses penyelesaian masalah yang dilakukan oleh leader dan timnya. Oke, jenis terapi aktivitas kelompok ada macam-macam, ada stimulasi kognitif atau persepsi, stimulasi sensori, ada defisit perawatan diri, ada orientasi realitas, dan ada TAK sosialisasi. Dari 5 jenis terapi aktivitas kelompok ini, indikasinya berbeda-beda, tentu saja untuk masalah yang berbeda-beda. Nah, kita akan lihat pada pemaparan berikutnya. Stimulasi kognitif atau persepsi. Aktivitasnya adalah mempersepsikan stimulus nyata sehari-hari. TAK stimulasi persepsi yang pertama ada dengan menonton televisi, ada membaca koran, dan ada melihat gambar. Jadi di sini klien diminta untuk mempersepsikan, untuk menceritakan apa yang sudah dilihatnya, apa yang sudah dibacanya, apa yang sudah ditontonnya. Jadi ini stimulus nyata. Ya, biasanya untuk pasien-pasien dengan halusinasi. Nah, indikasinya adalah klien dengan gangguan sensori persepsi halusinasi, isolasi sosial yang telah mengikuti TAK sosialisasi. Ya. Kemudian aktivitas mempersepsikan stimulus nyata dan respons yang dialami dalam kehidupan. Ada TAK stimulasi persepsi, mengenal perilaku kekerasan yang biasa dilakukan. Penyebabnya apa, tanda gejalanya apa, perilakunya bagaimana, dan akibat dari perilaku kekerasan itu bagaimana. Kemudian ada TAK stimulasi persepsi, mencegah perilaku kekerasan tentang kegiatan fisik, mencegah perilaku kekerasan melalui interaksi sosial asertif secara verbal, mencegah perilaku kekerasan melalui kepatuhan minum obat, dan TAK stimulasi persepsi mencegah perilaku kekerasan melalui kegiatan ibadah. Ya, indikasinya tentu saja klien dengan perilaku kekerasan yang sudah kooperatif. Kalau misalnya Anda memberikan TAK pada klien yang masih agresif, itu sangat tidak mungkin dilakukan. Bisa-bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain, terutama Anda dan kelompok. Sehingga perlu terapi ini diberikan pada klien dengan RPK yang sudah kooperatif. Kemudian ada aktivitas mempersepsikan stimulus tidak nyata dan respon yang dialami dalam kehidupan. Ini indikasinya adalah klien dengan gangguan persepsi sensori halusinasi. TAK stimulasi persepsinya ada mengenal halusinasi sampai dengan mengontrol halusinasi dengan patuh minum obat. Kemudian ada aktivitas mempersepsikan stimulus nyata yang menyebabkan harga diri rendah. Tentu saja ini untuk klien dengan HDR, mengidentifikasi aspek positif, kemudian melatih kemampuan yang dapat digunakan di rumah sakit dan di rumah. Jadi ini untuk klien dengan harga diri rendah kronis. Jadi untuk TAK stimulasi persepsi ini banyak sekali. Ada yang untuk halusinasi, ada yang untuk RPK, dan ada yang untuk harga diri rendah. Kemudian ada stimulasi persepsi, defisit perawatan diri. Ini sudah jelas ya, pasti untuk klien-klien yang mengalami defisit perawatan diri. Adapun TAK-SP-nya sesuai dengan SP yang ada di defisit perawatan diri. Mulai dari kebersihan diri, mandi, sampai dengan BAB dan BAK. Jadi ini harus dibahas satu-satu, harus latihan satu-satu, tidak bisa langsung hanya dibicarakan secara secara teori saja. Anda harus mampu memberikan contoh sehingga klien mampu melakukan secara mandiri. Ada TAK orientasi realita. Aktivitasnya yang pertama ada pengenalan orang, tempat dan waktu. Jadi ini untuk klien yang mengalami disorientasi. Di antaranya klien halusinasi, demensia, kebingungan, tidak mengenal dirinya sendiri, salah mengenal orang, salah mengenal tempat dan waktu. Ya.
Kemudian ada TAK sosialisasi, indikasinya untuk klien-klien isolasi sosial yang telah melakukan interaksi interpersonal dan klien yang mengalami kerusakan komunikasi verbal. Jadi TAK sosialisasi ini untuk individu atau klien yang sudah diberikan tindakan keperawatan secara individu, SP isolasi sosial, maksudnya seperti itu. Yang pertama, aktivitas dilaksanakan dalam 7 sesi yang bertujuan melatih kemampuan sosialisasi klien. Jadi di TAK sosialisasi ini klien dilatih untuk bersosialisasi agar mampu berinteraksi dan sosialisasi kembali dengan lingkungan nantinya. Yang pertama, sesi 1 memperkenalkan diri, nama lengkap, panggilan, asal, dan hobi. Yang kedua, berkenalan dengan anggota kelompok. Yang ketiga, bercakap-cakap dengan anggota kelompok. Yang keempat, menyampaikan topik pembicaraan tertentu pada anggota kelompok. Yang kelima, menyampaikan dan membicarakan masalah pribadi dengan orang lain. Kemudian yang keenam, bekerja sama dalam permainan sosialisasi kelompok. Yang terakhir, menyampaikan pendapat tentang manfaat kegiatan kelompok yang telah dilakukan. Jadi ada 7 sesi untuk TAK sosialisasi. Nanti Anda referensi lebih banyak, boleh Anda cari sendiri. Ya. Kemudian fase atau tahapan interaksi, terapi aktivitas kelompok. Yang pertama ada persiapan, memilih klien sesuai indikasi masalah keperawatan yang sama. Sebisa mungkin memilih klien dengan yang memiliki masalah keperawatan yang sama, sehingga tujuan lebih mudah tercapai, sehingga tidak mengganggu proses pelaksanaan terapi nantinya, seperti itu. Kemudian membuat kontrak dengan klien, dan mempersiapkan alat dan tempat pertemuan. Yang kedua ada orientasi. Di fase orientasi ada salam terapeutik, mengucapkan salam dari terapis, kemudian evaluasi validasi, menanyakan perasaan klien, kemudian yang ketiga melakukan kontrak, mempersiapkan diri, kemudian menjelaskan tujuan kegiatan, menjelaskan aturan bermain atau kegiatan. Klien yang meninggalkan kelompok harus minta izin kepada terapis selama kegiatan lebih kurang 45 menit. Setiap klien harus mengikuti kegiatan dari awal sampai selesai. Di fase kerja, jelaskan prosedur kegiatan, aturan bermain yang dilakukan, kemudian melakukan kegiatan yang direncanakan. Pada fase terminasi ada evaluasi subjektif, menanyakan perasaan klien setelah mengikuti tindakan, kemudian memberi pujian atas keberhasilan klien. Kemudian rencana tindak lanjut, menganjurkan tiap kelompok melatih aktivitas kelompok yang dilakukan saat TAK, misalnya berkenalan, menghardik, mengontrol marah setiap hari. Melakukan kegiatan tersebut, misalnya berkenalan, menghardik, mengontrol marah pada jadwal kegiatan harian klien. Kontrak yang akan datang menyepakati kegiatan untuk pertemuan berikutnya, menyepakati waktu dan tempat, kemudian yang terakhir adalah salam penutup. Oke, sekian, salam sehat jiwa. Jika ada yang mau didiskusikan, silakan langsung menghubungi saya, tidak masalah. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.